مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Dia bergelar Al-Bantani karena merasa dari Banten. Berikut adalah beberapa karomah yang sangat luar biasa dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama adalah menjadikan telunjuknya lampu. Pada suatu waktu, beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam syuktuh atau rumah-rumahan yang gelap, sementara aspirasi tengah kencang mengisi di kepalanya. Akhirnya Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan oleh Allah pada jari telunjuk kiri itu membawa bekas yang tidak hilang. Yang kedua, melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani yang lain juga diperlihatkan di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yaitu Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Kiai Haji Tobari Syadzili, dulu Syekh Nawawi Al-Bantani kira-kira masih berusia belasan tahun, pernah sholat di Masjid Pekojan Jakarta dekat kediaman Habib Utsman bin Yahya. Ketika usai sholat, Syekh Nawawi menghampiri dan berkata kepada Habib Utsman dengan nada lemah, lembut, dan penuh hormat. Kebetulan Habib Utsman berada di dalam masjid. "Wahai Habib yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya." Sang Habib menjawab, "Ya, ada apa anak muda?" "Begini ya Habib, masjid ini kurang ngiblat dan kurang menyorong ke sebelah kanan ke arah utara." Kemudian Habib Utsman menjawab, "Masjid ini sudah saya ukur dengan alat kompas dan berdasarkan ilmu falak." Memang Habib Utsman adalah seorang pakar ilmu falak. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dengan sopannya menunjuk ke arah kiblat, dan seketika itu juga Ka'bah terlihat dengan amat jelas di hadapan mereka. Menyaksikan itu, Habib Utsman bin Yahya terperanjat dan kemudian langsung memeluk dan ingin mencium tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani menarik dan menolak tangannya untuk dicium oleh Habib Utsman bin Yahya, dan beliau berkata, "Wahai Habib yang mulia, saya tidak pantas untuk dicium tangan oleh Habib karena Habib adalah orang mulia dari keturunan Rasulullah, sedangkan saya adalah orang kampung biasa." Mendengar kata-kata Syekh Nawawi Al-Bantani ini, kemudian Habib Utsman bin Yahya langsung merangkul Syekh Nawawi Al-Bantani dan mereka saling berpelukan sambil menangis bercucuran air mata. Syekh Nawawi Al-Bantani juga termasuk salah seorang ulama pakar ilmu falak. Banyak kitab-kitab karyanya yang menerangkan tentang ilmu falak. Syekh Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil itu yang berdiri di hadapannya telah dikaruniai kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni terbukanya nur basyariyah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada, Ka'bah tetap terlihat. Sampai saat ini, jika kita mengunjungi Masjid Pekojan, akan terlihat kiblat digeser, tidak sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, jasad Syekh Nawawi yang luar biasa. Setelah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang-orang yang dikuburkan selama setahun, kemudian kuburannya harus digali, tulang belulang atau isi jasadnya kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang yang lain atau dipindahkan. Selanjutnya, semua tulang akan dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya, terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah juga yang menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah dikubur genap berusia 1 tahun, kemudian datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburannya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tidak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang suatu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jasad yang telah lama dikubur. Bahkan
kain putih atau kain kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih berbau harum dan tidak lapuk sedikit pun. Tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah mereka lihat. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Akhirnya jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Ma'la, Mekah. Yang paling aneh adalah kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan bagus. Subhanallah. Yang keempat, tidur di lidah ular. Konon pada suatu malam di mana beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni atau saung. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, kok dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya? Saking lelahnya, beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau terbangun dari tidurnya untuk melakukan sholat subuh dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih sekitar 7 langkah dari tempat peristirahatannya itu, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya tersebut. Dengan heran kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa sedang beranjak pergi. Tanpa disadari, ternyata semalam beliau tidur di lidah seekor ular raksasa dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular tersebut. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah, dan memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat kebesarannya. Ada yang berpendapat bahwa ular besar itu adalah naga, ular naga yang bernama Nagasari atau Parewangan atau Malaikatil Hodam dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Mengingat Syekh Nawawi Al-Bantani adalah masih anak cucu dari Sunan Gunung Jati. Syekh Nawawi merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Banten yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Dikisahkan bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati memiliki parewangan dari dunia goib yang bernama Nagasari. Pada saat itu Nagasari ingin mengabdi kepada Sunan Gunung Jati, tetapi karena perwujudannya adalah seekor naga yang sangat besar sehingga dikhawatirkan akan terjadi pengkultusan, maka Kanjeng Sunan Gunung Jati menolak untuk diikuti oleh Nagasari selagi Nagasari masih berwujud seekor naga yang sangat besar. Akhirnya Nagasari merubah wujudnya menjadi sebuah pohon atau pohon kayu yang saat ini ada di daerah Gunung Jati Cirebon, yaitu kayu Nagasari. Kayu ini memang hanya ada di beberapa tempat keramat yang ada di daerah Cirebon. Kemungkinan sebagai anak cucu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, melihat Syekh Nawawi Al-Bantani merasa kelelahan dan butuh naungan perlindungan, maka parewangan dari Sunan Gunung Jati ingin membantunya untuk sekedar tempat beristirahat. Maka tidak heran jika ular naga besar tersebut tidak mengganggu Syekh Nawawi Al-Bantani, justru keberadaannya adalah ingin melindungi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Di Mekah, beliau mendirikan tempat mengajar atau sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Pada suatu hari, beliau menerangkan kepada para santri-santrinya. Syekh Nawawi berkata, sunnah Islam berbuka puasa itu hendaklah memakan makanan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Kemudian santri-santri menjawab, betul Syekh, kalau di tempat kami kurma. Lalu bagaimana di tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma? Syekh Nawawi menjawab, sebentar. Syekh Nawawi langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut, dan terdengar di telinga para santri-santri suara seperti orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa atau takjil di tempatku. Silahkan dicicipi, kata Syekh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri di kelasnya mengajar. Para santri pun langsung mencicipi dan sangat menikmati manisnya buah rambutan yang diberikan oleh gurunya itu. Sebenarnya karomah beliau masih sangat banyak. Itu adalah sebagian kecil dari kisah tentang karomah beliau. Ilahi nas tulil firdausi ahla wala
الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Jangan lupa subscribe, like, and share.